Sebelum memulai presentasi, berikut ini adalah hasil tes Turnitin yang menunjukkan bahwa penelitian kami memiliki similarity index sebesar 3% terhadap paper atau penelitian lainnya yang telah dipublikasi. Halo, perkenalkan kami dari WFH Enthusiasm akan menyampaikan hasil riset kami, yaitu berupa CSF of e-learning during COVID-19 among Universitas Ciputra students, atau dapat dikatakan faktor kesuksesan dari e-learning terhadap COVID-19 di antara mahasiswa Universitas Ciputra. Anggota kami terdiri dari saya sendiri William, ada Abraham, ada Ricky, ada Henry, dan juga Anton. Karena pertumbuhan wabah coronavirus atau COVID-19 yang semakin pesat, maka kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan di rumah melalui online learning, termasuk Universitas Ciputra. Kami pun juga ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan dari e-learning. Faktor yang kami nilai antara lain adalah student, support, dan lecturer. Berdasarkan dari data-data responden yang kami kumpulkan, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 102 mahasiswa Universitas Ciputra yang terdiri dari berbagai macam jurusan dan juga berbagai macam angkatan. Dari data-data yang kami memperoleh sebanyak 57,8% dari responden kami adalah merupakan pria dan 42,2% responden kami adalah wanita. Yang berarti sebanyak 59 responden kami adalah seorang pria dan juga 48 responden kami adalah seorang wanita. Lalu data selanjutnya yang kami peroleh bahwa sebanyak 60,8% adalah berusia 20 tahun ke atas. Lalu sebanyak 38,2% adalah berusia 17 tahun ke bawah. Dan sisanya adalah merupakan 18 tahun sampai 19 tahun. Lalu mengenai device atau perangkat yang digunakan oleh responden kami mayoritas menggunakan PC atau laptop atau komputer untuk memanfaatkan e-learning sendiri. Dalam arti kata sebanyak 79,4% adalah yang menggunakan e-learning, sedangkan 19,6% adalah yang menggunakan perangkat device mobile phone atau handphone atau smartphone. Dan sisanya adalah yang menggunakan device tablet. Untuk selanjutnya, data yang kami peroleh bahwa seluruh mahasiswa responden yang kami peroleh adalah mayoritas aktif dalam menggunakan e-learning, yaitu sebanyak 95,1% aktif menggunakan e-learning dan sisanya tidak terlalu aktif menggunakan e-learning. Kita memiliki research dan metodologi dan sampling method yang terdiri dari beberapa variabel utama meneliti proses e-learning di pandemik ini. Hal ini mengarah pada survei yang dibuat menggunakan Google Form model untuk mempermudah pengumpulan data di sekitar UC. Ini adalah 5 variabel yang kita miliki, yang instructor karakteristik, yang karakter pengajar akan meningkatkan penggunaan STUD, student karakteristik, sejauh mana karakter siswa akan meningkatkan penggunaan atau penerimaan e-learning. Sejauh mana teknologi yang dipakai akan meningkatkan e-learning. Support adalah sejauh mana bantuan dari meningkatkan penggunaan atau penerimaan e-learning. Menurut slide berikutnya yaitu adalah data OLS Prep. Dataset ini kami dapatkan dari sheets yang terdapat pada Google Form, buat dan sebarkan ke mahasiswa UC. Sekarang memasuki OLS regression, perhitungan OLS regression. Di sini, di dependent variable-nya yang ditentukan adalah average value, yang artinya adalah e-learning acceptance. Sedangkan variable independent-nya adalah ins, stats, stats, dan sub, di mana semuanya dimasukkan dalam hipotesa untuk melihat pengaruhnya terhadap value itu sendiri. Dengan menggunakan perhitungan Python, kita dapat melihat hasil dari regression-nya. Pada tabel p-value, di mana nilai alpha default-nya adalah 0,05. Terdapat dua variabel yang nilainya di bawah 0,05, yaitu variabel stud dan variabel sub. Dengan melihat hasil perhitungan regresi berganda atau R-square yang adalah 0,38, dapat kita simpulkan bahwa 38% nilai dari LU itu sendiri dipengaruhi oleh stud dan sub. Sedangkan sekitar 62% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sekarang memasuki tahap managerial implication.
itu apa yang bisa dilakukan jika kita bisa mengetahui nilai-nilai berikut ini. Dengan memperhatikan tabel regression yang saya sebelumnya, kolom T yang adalah nilai korelasi, terdapat 3 nilai yang positif, yang korelasinya adalah positif, yaitu stud, lets, dan sub. Dan sedangkan ins memiliki korelasi yang negatif karena nilainya minus. Akan tetapi, lets sendiri memiliki nilai korelasi yang lemah, positif yang lemah, karena nilainya masih di bawah 0,5. Sedangkan stud dan stub sendiri nilainya berada di atas 0,5, artinya strong positive correlation. Dengan mengetahui dua korelasi yang positif ini dan kuat, dapat kita simpulkan bahwa jika Universitas Ciputra ingin meningkatkan critical success faktor dari e-learning itu sendiri, yang harus mereka lakukan adalah memberikan perhatian dan support lebih terhadap academic support mereka dan student karakteristik mereka. Setelah mengetahui korelasi dan linear regresi dari semua variabel, kami melakukan uji tes kedua, yaitu uji tes 2 sampel, yang sampel datanya didapatkan dari proses clustering terhadap device yang responden digunakan, yaitu untuk kasus kali ini adalah laptop dan smartphone atau HP. Dalam pengujian tes ini, kami juga menggunakan script Python sebagai bantuan untuk menemukan hasil p-value yang akan digunakan untuk menyimpulkan apakah tes ini berhasil atau tidak. Dan p-value yang didapatkan adalah 0,28 yang berarti lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar dari 5%. Dan dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tes ini tidak dapat menolak null hipotesis atau H0, yaitu tidak ada perbedaan di antara perangkat yang digunakan terhadap e-learning usage or acceptance. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah demi meningkatkan faktor sukses belajar menggunakan e-learning, universitas perlu memperbaiki dan menggunakan karakteristik mahasiswa. Kita meningkatkan support dari universitas untuk meningkatkan tingkat kesuksesan atas penggunaan e-learning pada Universitas Ciputra. Sekian dari kami, terima kasih.